Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 La ilaha illallah. Syukran li ni'matihi. La ilaha illallah. Karana wujudnya. Nah, melalui berjumpa dengan kami Padepokan Mangun Bodas. Nah, di Mangun Bodas YouTube channel seperti biasa kami akan membawakan konten request. Kali ini request datangnya dari Jakarta sana, dari Ibu ini beliau meminta atau membuat request pada kami untuk seorang anak yang katanya anaknya digok. Jadi anak ini sering mungkin bisa dikatakan bisa melihat sesuatu yang baik. Juga katanya si anak ininya dari sifatnya atau kemarahannya dan segala macam itu ya mungkin kurang berkenan di hati misalnya orang tuanya atau beliau juga. Untuk itu beliau di sini meminta kepada kami untuk mengetahui dari sisi gaibnya. Kami sesuai request akan kami coba untuk melihat dari sisi gaibnya tentang apa yang disebut indigo atau apa yang menyebabkan dia bisa indigo atau bisa melihat hal-hal dari nanti juga insya Allah nanti kalau bisa ya kita akan coba untuk menemukan kembali itu. Kita mulai saja untuk mediumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan media dan hanya yang saya pakai untuk anak ini yang bisa masuk dalam tubuh Yusuf Kaisewa dan yang mencoba untuk selain yang saya pakai Tuhan dan untuk tempatnya juga Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya izin yang saya nirwana saya karena kita itu membuat yang paling terkuatnya dari dalam tubuh anak yang ketiga yang bernama ayah kekuatan yang ada di dalam tubuh keluar dari dalam jasad tembus dan jasad dan masuk apabila ada benteng-benteng lapisan-lapisan yang kami mencoba semuanya tembus Allah Bismillahirrahmanirrahim. Paling terkuat kemerdekaan Allah Allah yang masih tersisa yang mati tersisa semua yang semuanya keluar Allah dengan siapa ini Cenderawat kamu yang ada dalam tubuh anak ini
kamu yang membantu penglihatan anak ini? Dari mana asalnya? Dari leluhur. Dari leluhurnya. Maksudnya kamu disimpan atau di apa? Ditugaskan? Saya ditugaskan. Saya praktek dulu apabila penyusup yang masuk selain yang saya tadi itu anaknya semuanya badannya sangat patut disemasang dulu. Allah. Ya kapan kamu ada di dalam tubuh anak ini? Sudah ada 3 tahun. Sudah ada 3 tahun. Kamu ditugaskan untuk apa? Untuk menjaga anak ini. Menjaga anak ini. Selain itu, untuk meneruskan ilmu leluhur. untuk meneruskan ilmu leluhurnya. Nah, jadi yang membantu penglihatan anak ini itu siapa? Saya, anak buah saya. Berarti kamu banyak sama teman-teman kamu di sana. Banyak. Nah, terus apa yang kalian perlihatkan terhadap anak ini? Tentang makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Hanya makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Nah, terus efek terhadap anak ini itu bagaimana? Kadang takut, kadang suka. Makanya dia sering marah-marah. Gitu. Apakah juga kalian membuat suasana anak ini emosinya atau apapun itu juga itu pengaruh-pengaruh dari kalian? Tentu saja. Dan berarti kan kalian ditugaskan untuk menjaga anak ini, terus ya untuk membantu anak ini. Tapi kalau misalnya seperti itu namanya bukan menjaga, nanti malah merusak anak ini secara akidah. Itu kan nggak boleh. Kalau misalnya kalian selalu memperlihatkan hal-hal atau kegaiban-kegaiban terhadap anak ini, nanti untuk perkembangan psikologisnya juga nanti akan terganggu. Itu bukan urusan saya. Saya memperlihatkan supaya anak ini terbiasa dengan makhluk di sekeliling. Untuk dia supaya dia bisa menjaga diri apabila ada serangan atau makhluk-makhluk yang tidak bersahabat dengannya. Selain itu, apalagi Nanti ada ilmu yang akan datang, yang akan diturunkan kepadanya. kayaknya dari leluhur yang mana? Dari ibunya atau dari bapaknya? Dari bapaknya. Dari bapaknya. Emang dulu leluhurnya itu sebagai apa? Orang biasa. Orang biasa. Orang biasa. Apa dia pengamal keilmuan atau apa? Iya. Pengamal keilmuan. Boleh sebutkan nama leluhurnya? Tidak. Tidak boleh. Nah, untuk kalau misalnya kalian memperlihatkan kepada anak ini hal-hal seperti itu, ini kan kondisinya masih anak-anak, karena dia belum terbiasa dengan hal seperti itu. Nanti efeknya secara medisnya juga nanti akan terganggu untuk kesehatannya. Itu bukan urusan saya. Saya hanya ditugaskan untuk mengawal, memperlihatkan supaya dia terbiasa. Apa urusannya dengan mental kamu? Apa urusannya dengan kesehatan dia? Tentu nanti kami juga yang membantu untuk urusan kekuatan. Ya kalau misalnya mentalnya atau misalnya tubuhnya sakit,
Kan kalian juga sama, tidak bisa bekerja nanti di sana. Kata siapa? Kami bisa menggerakkan tubuh. Oh begitu. Jadi semuanya sekarang ini sudah kamu kuasai. Belum saatnya. Belum saatnya. Berarti kalian hanya masuk di dalam terus atau misalnya keluar masuk? Ada yang di dalam, ada yang keluar masuk. Kalau sampean sendiri? Saya bagian keluar masuk. Bagian keluar masuk. Nah, ini juga apa? Ada pertanyaan dari keluarganya. Untuk di rumahnya itu bagaimana kondisinya? Karena katanya energinya panas, suasananya tidak nyaman di dalam rumahnya. Apa karena pengaruh sampean terhadap anak ini juga? Iya, tentu saja. Karena selain itu kami juga mengundang makhluk-makhluk di sekitarnya. Supaya betah di tempat itu. Orangnya malas beribadah. Tempatnya tidak nyaman. Akan dijadikan untuk sarang kami. Tempat itu, rumah Iya. itu. Nah ini kan kami di sini diminta sama keluarganya. Dan juga kan walaupun emang kalian ditugaskan seperti itu oleh leluhurnya, tapi kami kan hidupnya di dalam keadaan yang berbeda. Katakanlah kami dalam nyata. Juga ya secara psikologi, secara mental itu kan menjadi gangguan bagi anak ini. Nah itu yang jadi masalah untuk keluarganya. Sudah saya bilang itu bukan urusan saya. Iya, nah sekarang karena diminta, ya ini kan jadi urusan kami juga. Jadi Terus kamu mau apa? maunya kami di sini itu sampean entah itu ditugaskan ataupun misalnya sampean datang sendiri ke dalam tubuh anak ini itu juga sama, bukan urusan kami. Intinya urusan kami sekarang ini hanya kalau sampean yang membuat semua ini, yaitu semuanya dihentikan. Mulai saat ini semuanya diputuskan hubungannya. Itu maksudnya. Tidak bisa seenaknya seperti itu. Nah, untuk bisa seperti itu, ya kita supaya semuanya baik-baik. Itu bagaimana caranya? Kok kamu tanya saya? Kamu yang manggil saya. Nah, oke, kalau gitu berarti semuanya sampean juga serahkan ke saya. Nah, kalau begitu, saya minta ini atas permintaan juga keluarganya, itu semuanya dihentikan. Biarkan anak ini menjadi anak normal seperti biasa, seperti anak-anak umumnya. Kamu dibayar berapa sekarang? Kami tidak apa tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal seperti itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan bayaran-bayaran itu. Jangan bohong. Jangan bohong bagaimana? Apa yang harus saya bohongkan? Apa yang saya sembunyikan? Kami makhluk gaib lebih tahu tentang isi hati orang-orang. Oh begitu. Tapi kami tidak dibayar di sini. Tapi Mengharapkan itu namanya wajar sifatnya manusia. Tapi ketika apa yang diharapkan itu tidak terjadi ya tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Kalau namanya harapan ya namanya manusia itu pasti ada. Cuman intinya kami di sini karena diminta ya kami membantu. Karena itu tugas-tugas kami di sini. punya tugas apa memang sebenarnya kalian? Tugas apa? Sampean kenal Sang Yang Cahyani Nirwana? Oh, jangan sebut-sebut nama itu. Nah, kami di sini itu ditugaskan oleh beliau untuk hal seperti ini. Dari golongan-golongan kalian yang akan mengancam kehidupan kami. Jadi saya di sini juga bertindak ya atas perintah beliau. Bagaimana?
Tapi kami sudah berjanji sama leluhur. Sudah ada ikatan, sudah ada tempat. Gimana menurut kalian? Untuk masalah itu, insya Allah nanti bisa diatasi. Untuk perjanjian kalian dengan leluhurnya, insya Allah nanti bisa diselesaikan. Intinya untuk sekarang kalian meninggalkan anak ini, tidak boleh lagi ada hubungan dengan anak ini, itu saja. Untuk masalah perjanjian ya, kalian dengan leluhur anak ini ataupun perjanjian dengan gaibnya dengan anak ini, itu nanti urusannya lain lagi. Ini sekarang kalian mau nggak seperti itu? Oke, baik. Kami akan pergi. Nggak usah pergi dulu. Katanya untuk meninggalkan itu. Iya. Maksudnya meninggalkan di situ, meninggalkan tubuh anak ini, meninggalkan. Iya, siap. Kalau begitu, nah yang kedua, kalau begitu, ini kan karena tugas-tugas kami untuk siar, untuk golongan-golongan kalian juga dari beliau. Mau nggak sampai jadi pengikutnya beliau? Tidak. Kenapa? Takut. Kenapa harus takut? Kalau jadi pengikutnya kan nggak harus takut. Itu membosankan. Membosankan bagaimana? Apa yang harus dibosankan? Saya lihat teman-teman kamu kerjanya duduk. Apa nggak bosan seperti itu? Oh, belum tentu membosankan. Belum tentu semua pekerjaannya seperti itu. Boleh dicoba dulu. Saya sudah lihat semuanya. Sebelum sampai Anda datang ke sini, saya udah duluan datang ke sini. Iya, saya Karena paham. saya sudah tahu akan ditarik ke sini. Iya, saya paham, saya tahu. Tapi apa salahnya kalau misalnya sampean mencoba? Untuk apa dicoba? Sudah lihatnya saja membosankan. Gitu. Coba energinya masuk. Wah. Semua hal-hal yang menyenangkan, semua keindahan, semua apapun itu yang belum pernah dirasakan, sesuatu yang lebih nikmat sebelumnya semuanya hampir masuk ke dalam ya Allah. Gimana? Kenapa sekarang banyak wanita? Hah? Oh Dari mana datangnya itu? Berarti sampean itu senangnya wanita-wanita, begitu? Apakah itu membosankan seperti itu? Saya menyelesaikan orang-orang senam duduk. Entah apa itu ada yang dipegang. Oh, begitu. Tapi sekarang kenapa banyak yang seperti ini? Iya, saya tanya, menurut sampean apakah itu membosankan? Enggak kan? Semua malah tampak indah. Makanya saya tadi bilang dicoba dulu. Jadi sampean berasumsi bahwa itu membosankan itu hanya menurut penglihatan, hanya menurut yang dilihat oleh sampean, karena belum dirasakan. Jadi mau sekarang? Ya, betul, dibuka dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sinkron, jangan dulu meja tuh, sinkron. Nah, itu energinya, Islamnya, amaliyahnya, tata caranya, semuanya, ini semua di situ sudah lengkap ya. Sekarang ikuti dulu semua kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, sampean sekarang sudah muslim, sudah Islam.
Nah, untuk perjanjian sampean dengan leluhurnya, coba semua perjanjiannya bawa sini, taruh di sini. Semua perjanjiannya hancur. Allah, lenyap semua. Mulai saat ini semuanya terputus. Allah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang kalian sudah tidak ada ikatan lagi dengan leluhurnya. Tidak ada lagi perjanjian apapun itu, baik dengan leluhurnya atau dengan gaibnya anak ini, semua sudah tidak ada. Sekarang saya minta teman-teman kamu juga semua dimusnahkan yang ada di dalam tubuh anak ini, termasuk yang ada di dalam rumahnya dan di sekelilingnya yang kamu panggil ke situ, semuanya dikumpulkan di sini, dimusnahkan semua. Bismillah. Semuanya ya, untuk bekas-bekas kalian, terutama untuk penglihatan gaibnya, saya minta semua ditutup kembali. Energi buruk yang kalian simpan di dalam tubuh anak ini sudah, di rumahnya juga sudah, termasuk penghuni rumahnya sudah. Masih ada satu pusaka yang selalu digunakan orang tuanya. Oh begitu, jadi bersihkan aja sekalian. Kenapa? Tidak. Begitu. Tapi untuk anak ini sudah, dan lain-lainnya sudah. Kalau gitu nanti kalian ini mau kalian maunya tinggalnya di mana? Di tempat itu saja. Di mana? Di tempat anak itu berada. Tolong dibuatkan tempat buat kami. Di tempat itu. Tujuannya apa? Untuk membalas budi. Kami tidak akan masuk lagi. Selain itu, untuk menjaga dari odam-odam pusaka orang tuanya. Oh begitu. Tapi tetap kalian di situ nanti tugas-tugasnya, ibadah-ibadahnya semua, amalia-amalinya dijalankan ya. Ya, kalau gitu silahkan. Saya buatkan dulu tempatnya. Udah ada, tempat dilihat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Udah, kalau gitu silahkan. Mau keluar silahkan, nanti tempatnya, tapi ingat pesannya, jangan masuk ke dalam tubuh anak ini lagi. Dan apabila ada yang mencoba untuk masuk lagi ke dalam tubuhnya, kalian jaga ya. Udah, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses mediumisasinya udah selesai, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi intinya dari hasil mediumisasi ini, yang namanya indigo itu ya, kita jangan senang apabila ada anak kita atau misalnya saudara-saudara kita yang bisa atau misalnya yang punya kelebihan untuk hal seperti ini, ya bisa, atau yang dikatakan indigo. Jadi indigo itu sesuatu atau penglihatan kita bisa melihat gaib, tapi itu hanya di sekitar kita, dan itu pun atas bantuan mereka. Jadi sebenarnya yang melihat itu bukan kitanya, tapi mereka yang melihat. Cuman
memori penglihatannya itu dimasukkan ke kita. Jadi seolah-olah kita yang melihat. Padahal itu atas bantuan mereka. Nah, nanti kesananya tetap yang namanya makhluk makhluk gaib ataupun makhluk ya seperti kita itu mereka tetap butuh makan. Nah, nanti kedepannya yang jadi bahayanya itu ya secara otomatis juga nanti ada ikatan-ikatan atau perjanjian-perjanjian. Nah itu nanti ke depannya, jangka panjangnya yang bahaya. Nanti kitanya akan terbawa oleh mereka. Itu. Terus juga kalau misalnya secara akidah juga itu nanti akan merusak. Orang yang ditempati oleh makhluk itu akan merusak. Ya kalau secara mungkin secara yang terlihat bisa disebut wah bisa ada kejadian seperti itu. Nah, ya aneh gitu, bagus gitu. Padahal itu berbahaya bagi si orang yang mengalaminya. Bahayanya apa ya? Bahayanya nanti ya, mereka sudah tidak membutuhkan orang itu lagi. Nah, saat itu yang jadi bahayanya. Jadi itu dan mudah-mudahan edukasi kali ini uh, ada manfaat yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa tidak selamanya yang kita anggap bagus itu baik untuk ayah baik gitu, tidak semuanya karena kan kita nggak tahu urusan gaib urusan dalam itu nggak tahu. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton channel ini. Tolong jangan lupa juga dibantu channel kami bisa lebih bermanfaat lagi, dibantu juga di komen share-nya, subscribe-nya, bagikan sebanyak-banyaknya agar ya, kita semua bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih dari kami tim Maung Bodas Purwakarta. Channel YouTube-nya jangan lupa sekali lagi tolong di subscribe, di share, komen, like dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.